Karena secara sifat sebenarnya manusia dengan binatang itu hampir sama. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Huwa alladzi arsala Rasulullah bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah. Shalawat serta salam selalu senantiasa tersanjung kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapaknya belum ada, tinggal masnya. Meskipun begitu, bismillah, ketika kita insya Allah tetap istiqomah, Allah akan memberikan kemampuan kepada kita untuk hadir di majelis-majelis ilmu seperti ini. Seperti yang selalu kami sampaikan, bahwa memang hadir di majelis ilmu itu butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Tidak semua orang bisa menghadirinya. Hanya orang-orang yang Allah pilihlah yang bisa hadir untuk duduk di majelis ilmu. Sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan bahwa godaan pertama setan iblis kepada manusia itu adalah dijauhkan dari ilmu. Godaannya pertama itu. Ketika godaan pertama itu sudah berhasil dia lakukan, tugas kedua, bahasa saya, tugas kedua setan itu cuman tinggal duduk-duduk santai saja. Karena begitu orang tidak mau menghadiri majelis ilmu, berarti apa? Berarti dia bodoh. Berarti kita bodoh akhirnya. Iya. Nah, kalau sudah orang bodoh, akhirnya tidak perlu diganggu lagi, tidak perlu digoda lagi. Kita akan dengan mudah, dengan gampangnya melakukan kemaksiatan, melakukan dosa demi dosa. Karena tahu akhirnya. Nah itu, maka kenapa? Karena majelis ilmu itu adalah penerang sebenarnya. Penerang dari apa? Dari kegelapan, dari kejahiliahan. Maka lahirnya Rasulullah SAW itu tidak lain adalah juga sebagai penerang dari zaman jahiliyah, yang awalnya memang bangsa Arab itu ketika belum ada Rasulullah diarani bangsa jahiliyah, barang yang bodoh memang. Bodoh itu akhirnya apa? Orangnya tidak punya aturan. Jadi akhirnya semena-mena, akhirnya saenai dewi. Baru setelah datangnya Rasulullah, dengan ilmu itulah manusia akhirnya diatur. Karena secara sifat sebenarnya manusia dengan binatang itu hampir sama. Hampir sama. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah ilmunya itu tadi, akalnya itu tadi. Binatang punya sifat apa? Marah. Manusia juga punya sifat marah. Binatang punya sifat tamak, rakus, manusia juga punya. Tapi ketika akal manusia itu diisi oleh ilmu, hatinya diisi oleh ilmu, itulah yang membedakan antara binatang dan manusia sebenarnya. Maka naudzubillah, ibu-ibu, sebenarnya kalau orang paham, kita sendiri mungkin dulu di zaman jahiliyah
kalau dipersamakan wong rak ngaji, wong rak sekolah iki bodoh podo koyo kewan gelem ora kira-kira. Saya yakin semuanya ndak mau. Nggih. Pasti ndak mau. Tapi ketidakmauan itu tidak dipupus dengan beramal, tidak dipupus dengan tolabul ilmi. Ya. Maka saya sering sekali menyampaikan inilah nanti sebagai saringan nih, barometernya bahwa ya. Nah, ini saya pengen sama nulis sekarang. Belajar. Sudah lama nggak nulis soalnya. Nulis di papan. Kalau buku saya kalau ngaji nyatet terus, Bu. Iya. Niki pun sepuh-sepuh wis ra apa-apa lah. Iya, saya dulu kalau ngaji awal-awal itu juga nggak pernah nulis. Awal-awal ya. Yo karena tersinggung dan disinggung dan saya tersinggung karena ketika kita ngaji seperti ini sebenarnya materi yang bisa kita tangkap dengan mendengarkan itu paling 10-15% itu sudah banyak. Karena bisa jadi kita keluar dari ruangan ini lupa jenengan. Iya. Itulah. Terus kalau dengan mencatat itu insya Allah ada penambahan yang banyak. Bisa sampai berapa? 60-70% yang jenengan ingat. Nggih. Lah bagaimana bisa menjadi 100% dengan diulang, dimurojaah, dipelajari lagi. Nah, begitu nggih. Lah akhirnya yo dengan catatan inilah memang sebagai bekal. Maka ikatlah ilmu dengan catatan sebenarnya. Nah, dari situ oh iya, saya dulu sudah ngaji bertahun-tahun, ketika ditakoni iki apa ya mbiyen? Apa ya isine? Lupa saya. Sepertinya saya dulu pernah dengar ini. Oh iya, tahu ini. Tapi syarat-syaratnya apa? Kaidah-kaidahnya apa? Saya lupa. Wah, iya bener. Ya wis lah. Ngalahi saiki malih. Ngalahi nggawa buku akhirnya dicatat. Karena otak ini sudah ndak mampu. Wis kaboten mikir utang mungkin. Kaboten mikir butuh. Ya. Akhirnya yang ini sudah ya wis otak-otak Pentium berapa lah. Nah, maka ini kaidah nggih.